Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pratiwi, NIM 22 2018 230. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi keuangan lanjutan, yaitu 4 metode distribusi kelebihan harga nilai. Adapun ilustrasi atau soalnya seperti berikut. Kepemilikan PT King terhadap saham preferen PT Stun sebesar 80% dengan membayar tunai harga pasar saham 150% yang terdapat 2 tahun dividen yang menunggak selain tahun berjalan. Dividen saham biasanya dibagikan sama seperti dalam preferen. PT King tidak memiliki kendali terhadap saham biasa PT Stun. Informasi berikut ini adalah kondisi ekuitas per 31 Desember 2001. Berikut neraca PT Stun per 31 Desember 2001. 10% saham preferen 5.000 lembar, nominalnya 10.000 sama dengan 50 juta. Saham biasa 3.000 lembar, nominalnya 10.000 sama dengan 30 juta. Agio saham preferen 4 juta, agio saham biasa 2,5 juta, agio saldo laba 25 juta, jadi total keseluruhan semuanya 111.500 juta. Jurnal pada saat pembelian. Investasi saham utama pada PT Stun pada kas yaitu senilai 60 juta. Perhitungannya saham preferen 4.000 dikali 10.000 dikali 150% sama dengan 60 juta. Distribusi kelebihan harga nilai untuk saham utama, kumulasi, dan partisipasi. Adapun keterangannya sebagai berikut. Modal saham utamanya 50 juta, saham biasanya 30 juta, totalnya 80 juta. Agio saham biasanya 4 juta, saham utamanya 4 juta, saham biasanya 2,5 juta sama dengan 6,5 juta. Kumulasi saham utama 2 tahun sama dengan 50 juta dikali 10% dikali 2 sama dengan saham utamanya 10 juta, saham biasanya tidak ada, dan totalnya 10 juta. Selanjutnya 1 tahun sama dengan 50 juta dikali 10% dikali 1 tahun sama dengan saham utamanya 5 juta, saham biasanya tidak ada, saham totalnya 5 juta. 1 tahun saham biasa 10% dikali 30 juta sama dengan saham biasanya 3 juta. Partisipasi, sisa pengalokasian LYD total 25 juta dialokasikan 18 juta, sisa pengalokasian LYD sama dengan 7 juta. Saham biasa 50 per 80 dikali 7 juta sama dengan di saham utamanya ada 4,375 juta, di saham biasanya tidak ada, dan totalnya 4.375.000 rupiah. Selanjutnya saham biasanya yaitu 30 dikali 80 dikali 7 juta sama dengan di saham biasanya ada 2,625 juta. Total keseluruhannya di saham utama 73.375.000 rupiah. Di saham biasa 38.125.000 rupiah. Kepemilikan terhadap PT Stun yaitu 80%. Nilai yang diperoleh yaitu 58.700.000 rupiah. Biaya perolehan terhadap investasi 60 juta. Kelebihan biaya investasi yaitu 1.300.000 rupiah. Yang kedua, distribusi kelebihan harga nilai untuk saham utama, kumulasi, dan non-partisipasi. Keterangan modal saham utamanya 50 juta, saham biasa 30 juta, total 80 juta, masih sama seperti yang tadi. Agio saham utamanya 4 juta, saham biasanya 2,5 juta, total 6,5 juta. LYD tidak ada. Kumulasi saham utama 2 tahun 50 juta dikali 10% dikali 2 juta, 2 tahun sama dengan saham utamanya 10 juta, saham biasa tidak ada, total 10 juta. 1 tahun 50 juta dikali 10% dikali 1 tahun, saham utamanya 5 juta, saham biasa tidak ada, total 5 juta. Masih sama seperti yang tadi. Selanjutnya 1 tahun saham biasa 10% dikali 30 juta sama dengan di saham biasa 3 juta. Non partisipasi saham biasa, saham utamanya tidak ada di saham biasa, masuk 7 juta, total 7 juta. Total keseluruhan yaitu di saham utama 69 juta, di saham biasa 42,500 juta. Totalnya 111.500 juta. Kepemilikan terhadap PT Stun
yaitu 80%, nilai yang diperoleh 55.200.000 rupiah. Biaya perolehan terhadap investasi yaitu 60 juta. Kelebihan biaya investasi yaitu 4.800.000 rupiah. Adapun selanjutnya distribusi kelebihan harga nilai untuk saham utama, non-kumulasi, dan partisipasi. Keterangan modal saham di saham biasa 50 juta, di saham utama 50 juta, di saham biasa 30 juta, yaitu totalnya 80 juta, masih sama. Agio saham juga masih sama, di saham utama 4 juta, di saham biasa 2,5 juta, totalnya 6,5 juta. Ada LYD. Kemudian kumulasi saham utama 1 tahun 50 juta dikali 10% dikali 1 tahun sama dengan 5 juta di saham utama, di saham biasa tidak ada, total 5 juta. 1 tahun saham biasa 10% dikali 30 juta, di saham utama tidak ada, saham biasa 3 juta. Partisipasi. Sisa pengalokasian LYD total 25 juta dialokasikan 8 juta, sisa alokasi LYD 17 juta. Saham biasa 50/80 dikali 17 juta, yaitu di saham utama 10.625.000 rupiah. Totalnya 10.650.000 rupiah. Selanjutnya saham biasa 30/80 dikali 17 juta, yaitu di saham biasa 6.375.000 rupiah, total 6.375.000 rupiah. Total keseluruhannya di saham utama 69.625.000 rupiah, di saham biasa 41.875.000 rupiah. Total keseluruhannya 111.500 juta rupiah. Kepemilikan terhadap PT Stun nilai 80%, nilai yang diperoleh 55.700.000 rupiah, biaya perolehan terhadap investasi 60 juta, kelebihan biaya investasi 4.300.000 rupiah. Selanjutnya distribusi kelebihan nilai untuk saham utama non-kumulasi dan non-partisipasi. Keterangan modal saham utama 50 juta, saham biasa 30 juta, total 80 juta. Agio saham biasa 4 juta, saham utama 4 juta, saham biasa 2,5 juta sama dengan 6,5 juta. Non kumulasi saham utama 1 tahun 50 juta dikali 10% dikali 1 sama dengan 5 juta. Di saham utama totalnya 5 juta. Selanjutnya non partisipasi saham biasa, yaitu di saham biasa 20 juta, totalnya 20 juta. Kepemilikan terhadap total keseluruhan semuanya di saham utama 59 juta, saham biasa 52,500 juta, totalnya 111.500 juta. Kepemilikan terhadap PT Stun 80%, nilai yang diperoleh 47.200 juta. Biaya perolehan terhadap investasi 60 juta, kelebihan biaya investasi 12.800.000 rupiah. Selanjutnya jurnal eliminasi jika saham utama, kumulasi, dan partisipasi, yaitu bunyi jurnalnya modal saham utama, agio saham utama, modal saham utama sebesar 50 juta di debit, agio saham utama sebesar 4 juta di debit, LYD saham utama 19.375.000 rupiah di debit, kelebihan biaya investasi 1.300.000 di debit. Kemudian pada investasi saham preferen sebesar 60 juta, hak minoritas saham utama sebesar 14.675.000 rupiah. Adapun jurnal eliminasi jika saham utama, kumulasi, dan non partisipasi, bunyi akunnya modal saham utama 50 juta, agio saham utama 4 juta, LYD saham utama 15 juta, kelebihan biaya investasi 4.800.000 rupiah, pada investasi saham preferen 60 juta, hak minoritas saham utama 13.800.000 rupiah. Jurnal eliminasi jika saham utama non kumulasi dan partisipasi,
Bunyi jurnalnya: modal saham utama 50 juta, agio saham utama 4 juta, LYD saham utama 15.625.000 rupiah. Kelebihan biaya investasi 4.300.000 rupiah pada investasi saham preferen 60 juta, hak minoritas saham utama 13.925.000 rupiah. Selanjutnya, distribusi kelebihan nilai harga nilai untuk saham utama, kumulasi dan partisipasi. Keterangan: modal saham seperti biasa, saham utama 80 juta, saham biasa 70 juta, totalnya 150 juta. Agio saham 30 juta, saham biasa 5 juta, total 35 juta. Kumulasi saham utama 2 tahun, 80 juta dikali 10% dikali 2 tahun sama dengan di saham utama 16 juta, totalnya 16 juta. 1 tahun saham biasa 10% dikali 70 juta, yaitu di saham biasa 7 juta dan total 7 juta. Partisipasi: sisa pengalokasian LYD total 40 juta, dialokasikan 23 juta. Sisa alokasi LYD 17 juta. Saham utama 80 per 150 dikali 17 juta. Di saham utamanya ada 9 juta. 9.066.667 rupiah. Ada di saham biasa 70 per 150 dikali 17 juta. Totalnya 7.933.333 rupiah. Total keseluruhan di saham utama 135 juta 66.667 rupiah. Saham biasa 89 juta 933.333 rupiah. Total keseluruhannya 225 juta. Kepemilikan terhadap PT Karta 80%, saham biasanya 60%. Nilai yang diperoleh 108 juta 053.333 rupiah. Saham biasanya 53 juta 960.000 rupiah. Nilai yang diperoleh, kemudian biaya perolehan terhadap investasi 128 juta, terus saham biasa 63 juta. Kelebihan biaya investasi 19 juta 946.667. Kemudian saham biasa 9 juta 40.000 rupiah. Distribusi kelebihan harga untuk saham utama, kumulasi dan non partisipasi. Modal saham seperti tadi. Modal saham 80 juta untuk saham utama, saham biasa 70 juta, total 150 juta. Agio saham 30 juta untuk saham utama, saham biasa 5 juta, total 35 juta. LYD kosong, kumulasi saham utama 2 tahun 80 juta dikali 10% dikali 2. Untuk saham utamanya 16 juta. Kemudian 1 tahun saham biasa 10% dikali 70 juta, untuk saham biasanya 7 juta. Non partisipasi yaitu saham biasanya total keseluruhan di saham utama 126 juta, di saham biasa 99 juta, totalnya 225 juta. Kepemilikan terhadap PT Karta 80% saham utama, 60% saham biasa. Nilai yang diperoleh 100 juta 80.000 rupiah. Kemudian untuk saham biasanya 59 juta 400.000 rupiah. Biaya perolehan terhadap investasi 128 juta untuk saham utama, untuk saham biasa 63 juta. Kelebihan biaya investasi untuk saham utama 27 juta 200.000 rupiah. Untuk saham biasa 3.600.000 rupiah. Distribusi kelebihan harga nilai untuk saham utama, non kumulasi dan partisipasi. Ini selanjutnya yaitu modal saham saham utama 80 juta, saham biasa 70 juta, total 150 juta. Agio saham di saham utama 30 juta, saham biasa 5 juta, total 35 juta. LYD kumulasi saham utama 2 tahun 80 juta dikali 10% dikali 1 tahun saham biasa 10% dikali 70 juta, yaitu saham biasanya 7 juta.
Partisipasi, sisa pengalokasian LYD total 40 juta, dialokasikan 15 juta, sisa alokasi LYD 25 juta, saham utama 80 per 150 dikali 25 juta, saham utamanya 13 juta 333.300 rupiah. Kemudian saham biasa 70 dibagi 70% per 150 dikali 25 juta, total 11 juta 666.667 rupiah. Total 131 juta 333.333 rupiah. Total saham biasa 93 juta 666.667 rupiah. Kepemilikan terhadap PT Karta 80%. Untuk saham utama, saham biasa 60%. Nilai yang diperoleh yaitu untuk saham utama 105 juta 667 rupiah. Saham biasa 56 juta 200.000 rupiah. Biaya perolehan terhadap investasi saham utama 128 juta rupiah. Untuk saham biasa 63 juta. Kelebihan biaya investasi untuk saham utama 22.933.333 rupiah. Untuk saham biasa 6.800.000 rupiah. Kemudian distribusi kelebihan harga nilai untuk saham utama non kumulasi dan non partisipasi. Modal saham utama 80 juta, saham biasa 70 juta, total 150 juta. Agio saham 30 juta di saham utama, saham biasa 5 juta, total 35 juta LYD. Kemudian kumulasi saham utama 2 tahun 80 juta dikali 10% dikali 1. Untuk saham utama 8 juta. Kemudian 1 tahun saham biasa 10% dikali 70 juta, di saham biasanya 7 juta. Non partisipasi saham biasanya totalnya 25 juta. Kemudian kepemilikan terhadap PT Karta yaitu saham utama 80%, saham biasa 60%. Nilai yang diperoleh 94 juta 400.000. Kemudian di saham biasa 64 juta 200.000 rupiah. Biaya perolehan terhadap investasi 128 juta. Di saham biasa 63 juta. Kelebihan biaya investasi di saham utama 33 juta 600.000 rupiah. Di saham biasa minus 1.200.000 rupiah. Jurnal eliminasi jika saham utama kumulasi dan partisipasi, yaitu bunyinya modal saham utama 80 juta, modal saham biasa 70 juta, agio saham utama 30 juta, agio saham biasa 5 juta, LYD saham utama 25 juta 66.667 rupiah, LYD saham biasa 14 juta 933.333 rupiah. Kelebihan biaya investasi 28 juta 986.667 rupiah. Pada investasi saham preference 128 juta, investasi saham biasa 63 juta, hak minoritas saham utama 27 juta 13.333 rupiah, hak minoritas saham biasa 35 juta 973.333 rupiah. Jurnal eliminasi jika saham utama kumulasi dan non partisipasi. Modal saham utama 80 juta, modal saham biasa 70 juta, agio saham utama 30 juta, agio saham biasa 5 juta, LYD saham utama 16 juta, LYD saham biasa 24 juta, kelebihan biaya investasi 30 juta 800. Pada investasi saham preference 128 juta, investasi saham biasa 63 juta, investasi saham hak minoritas saham utama 25 juta 200.000 rupiah, hak minoritas saham biasa 39 juta 600.000 rupiah. Kemudian jurnal eliminasi jika saham utama non kumulasi dan partisipasi. Bunyi akunnya
Modal saham utama 80 juta, modal saham biasa 70 juta, agio saham utama 30 juta, agio saham biasa 5 juta, LYD saham utama 21.333.333 rupiah, LYD saham biasa 18 juta 666.667 rupiah. Kelebihan biaya investasi 29.733.333 rupiah. Pada investasi saham preference 128 juta, investasi saham biasa 63 juta, hak minoritas saham utama 26.266.667 rupiah, hak minoritas saham biasa 37 juta 466.667 rupiah. Jurnal eliminasi jika saham utama non kumulasi dan non partisipasi, bunyinya modal saham utama 80 juta, modal saham biasa 70 juta, agio saham utama 30 juta, agio saham biasa 5 juta, kemudian LYD saham utama 8 juta, LYD saham biasa 32 juta, kelebihan biaya investasi 32 juta 400 ribu rupiah. Pada investasi saham preference 128 juta, investasi saham biasa 63 juta, hak minoritas saham utama 21.600.000 rupiah, hak minoritas saham biasa 42.800.000 rupiah. Kemudian pengaruh kepemilikan saham terhadap saldo laba akun saham utama KP 25 juta 66.000 rupiah, 66.667 rupiah, KNP-nya 16 juta, NKP-nya 21.333.333 rupiah, NKNP-nya 8 juta. Pada saham biasa KP-nya 14 juta 933.000 rupiah, 3.333 rupiah, di KNP-nya 40 juta, di NKP-nya ada 40 juta, di NKNP 40 juta juga. Kemudian laba bersih dan laba per saham LVS perusahaan induk menggunakan metode ekuitas sama dengan laba bersih konsolidasi dan laba per saham konsolidasi. Tetapi perbedaan perhitungan yang timbul dalam menentukan laba bersih perusahaan induk dan laba bersih konsolidasi yaitu konsolidasi satu baris dan konsolidasi tidak terjadi pada perhitungan LVS. Kemudian LPS perusahaan induk sama dengan perhitungan LPS konsolidasi. Prosedur LPS untuk investor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi adalah sama dengan prosedur untuk investor perusahaan induk. Baiklah, hanya ini yang saya jelaskan tentang 4 metode penilaian harga nilai. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.